Oke, hari ini kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi terakhir ya, untuk materi penganggaran. Nah, kemarin sampai ke harga beban pokok penjualan atau HPP ya, beban pokok penjualan DPP sama anggaran beban pokok penjualan. Hari ini kita masuk ke sesi anggaran kas, anggaran laba rugi, dan anggaran laporan posisi keuangan. Untuk anggaran kas, kita kelompokkan penerimaan kas dan pengeluaran kas, sehingga nanti dapat perubahan kegiatan operasi kita apa aja. Total kas diterima lebih besar atau lebih kecil dari total pengeluaran kas. Oke, kita masuk ke penerimaan kas terlebih dahulu. Penerimaan kas ada namanya penjualan tunai. Kita lihat di soal. Penjualan tunai. Syarat metode penjualan. Penjualan tunai 30%. Penjualan kredit 70%. Nah, dari penjualan kredit 70% itu saat terjadinya penjualan ditagihkan. Sedangkan 30%-nya saat setelah penjualan, triwulan setelah penjualan. Jadi kayak gini maksudnya. Penjualannya 4, ya enaknya 10 juta deh, 10 juta ya. Tunai 30% saat terjadinya penjualan. Berarti saat terjadinya penjualan itu 30% sama dengan 0,3 dikali 10 juta kan? Dikali 10 juta. Sehingga kreditnya berarti kan 70%. Sama dengan ini dikali 0,7. Sehingga 7 juta. Berarti penjualannya 3 juta tunai, 7 juta kredit. Ini tunai, yang ini kredit. Tunai, yang ini kredit. Oke, tetap ya, dia jual 10 juta. Tunai 30%, kredit 70%. Nah, yang kredit ini berapa lagi ya? 70% saat ditagihkan saat triwulan terjadinya penjualan. Berarti sama dengan ini dikali 0,7 saat terjadinya penjualan. 0,3 saat setelah penjualan sama dengan 0,3 di saat setelah terjadinya triwulan penjualan. Sehingga 2.100.000. Ini totalnya tetap kan 7 juta sama. Nah, 4.900.000 ini kalau kita cari dari 10 juta berarti ini kan sama dengan maksudnya 70% kan, 0,7 dikalikan lagi 0,7 dikali 10 juta. Dapatnya 4.900.000. Itu maksudnya. Jadi dari 70% tadi, 70%-nya ditagihkan saat penjualan, 30% ditagihkan saat setelah penjualan. Ini maksudnya. Jadi 70% kredit, 30% tunai. Nah, dari yang kredit ini 70%-nya saat ini juga ditagihkan. 30%-nya triwulan berikutnya baru ditagihkan. Oke, sampai sini semoga dapat dipahami ya. Oke, 70, 30%. Berarti anggaran kas penerimaannya, penjualan tunainya berapa? 30%, 0,3 dikali anggaran penjualan.
anggaran penjualannya tadi berapa? Ini dia anggaran penjualan 4.900.000 kan? Kita enter 147 10 miliar. Yang triwulan 2 juga demikian, tinggal dikalikan aja. 1620, 1770, 1920. Penagihan piutang. Piutang 31 Desembernya berapa? Kita lihat di soal. Piutang 31 Desember. 528 juta. Berarti piutang ini berapa tadi? 528. Tuaga. 528 juta. Penagihan piutang atas terjadinya penjualan pada triwulan penjualan. Maaf, ini ada salah ketik. Oke, penagihan piutang pada triwulan terjadinya penjualan. Yang di bawahnya penagihan piutang pada triwulan setelah terjadinya penjualan. Berarti untuk penagihan piutang pada triwulan terjadinya penjualan itu sama dengan 70% kan kreditnya dikali saat terjadinya penagihan saat triwulan, berarti 0,7 juga kan, dikali anggaran penjualannya. Berapa itu? 4.900.000. Berarti 2.401 juta. Nah, untuk yang ininya juga sama. Terus penagihan piutang pada triwulan setelah penjualan. Kalau tadi 70% piutang dikalikan 70% saat triwulan. Kalau yang ini 70% dikali 30%. 70% itu 30%-nya ditagihkan saat bulan berikutnya. Jadi ini piutang, 0,7 ini piutang. 30% ditagihkan bulan berikut. Yang tadi 70% ditagihkan saat bulan ini. Jadi 70% ini piutang, 0,7 ini piutangnya. Karena kan penjualan 0,3 tunai, 0,7 piutang. Nah, dari piutang ini 30%-nya bulan besok, 70%-nya bulan ini. Makanya 0,7 kali 0,7. Yang ini 0,7 dikali 0,3. Baru dikaliin anggaran penjualan. Masuk ke sini. Oke. Tinggal kita masuk gini. Nah, ingat. Untuk triwulan 1, ini kan masih 0. Nah, sedangkan yang ini adalah dari, bentar. Yang tadi itu, ini bukan di sini letaknya, tapi di triwulan 2. Karena ditagihkan saat triwulan ke-2. 0,7 dikali 0,3 dikali anggaran triwulan 1. Anggaran 4.900.000. Makanya 1.229 juta. Nah, yang ini juga sama. 1134 dan 1239. Karena ini dapatnya dari triwulan 2. Karena ini. Jadi kan ini tadi kan penjualan kita berapa? 4.900.000. 4.900.000. Lihat, penjualan tunainya 1.470. Saat terjadinya triwulan 2401. Triwulan berikutnya 1029. Jadi total ini pasti 4.900.000 yang saya hijauin.
Itu 4.900.000. Sama, yang ini juga sama. Ini nanti sama dengan yang ini. Ini totalnya. Ini totalnya, bentar. Ini totalnya 5.400.000.000. 5.400.000.000 triwulan 2. 5.400.000.000. Benar. Oke? Jadi lihat ya, penjualan ini 30%-nya tunai, 70%-nya piutang. Tapi dari 70% itu, 70%-nya saat ini, 30%-nya bulan berikutnya. Sampai sini oke. Tinggal kita total penerimaan kas. Tinggal kita tambahin aja. Autosum. Kita tambahin 4.399.000.000. Masuk 5295, 5795, 6295. Oke. Untuk pengeluaran kas. Pengeluaran kas, kita lihat utang dagang 31 Desember 2018 ada di neraca awal. Utang dagang 397.600.000, berarti tinggal kita masukin angkanya. Sama dengan utang awal 397.600. Oke, 397.600.000. Sehingga pelunasan pembelian bahan baku. Pelunasan pembelian bahan baku. Kita lihat syaratnya. Syaratnya sama dengan penagihan piutang tadi kan? Pola pelunasan untuk beli bahan baku. Pada triwulan kita lunasinnya 70%. Triwulan berikutnya 30%. Berarti saat ini kita lunasinnya 70%, bulan besok 30%. Sehingga ini dapat pembayaran pada saat triwulan terjadinya pembelian. Berarti sama dengan 70% kan, 0,7 dikali pembelian bahan baku. Total pembelian bahan baku 2208 ya. Hasilnya 1.545.600.000. Total pembelian bahan baku ini 2208. Pada saat ini, terus ini tinggal kita tarik aja karena rumusnya sama. Saat bulan berikutnya, TW2 ya, TW2. Berarti sama dengan 0,3 dikali TW1, pembelian TW1 ya. Yang 2208 tadi. 662.400. Sehingga ini nanti totalnya ini adalah 2208. 2208, benar. Ini tinggal kita tarik, pasti dia ngikut. 728 dan ini 728 ditambah 1699 ini adalah 2428. 2428. 2428. Benar. Oke, berarti hitungan kita udah benar. Terus setelah ini jadi semua, tinggal kita masuk ke pembayaran tenaga kerja langsung. Kita lihat pembayaran tenaga kerja langsung, anggaran tenaga kerja langsung 816 juta, 816 juta. Berarti sama dengan 816 juta ini dia. Oke, tinggal kita tarik karena sama semua. 896 976 1056. 896 976 1056. Oke. Pembayaran biaya overhead.
Pembayaran biaya overhead ya. Kita masuk pembayaran biaya overhead. Kita lihat di soal untuk pembayaran biaya overhead. Ini semua penyusutannya kita ilangin. Berarti ini sama dengan totalnya dikurangin biaya penyusutan. Dapatnya 328, 368, 408, dan 448. Tiga dua delapan, 368, 408, 448. Oke, kita tinggal masukin angkanya. Biaya overhead. Bukan ambil dari anggaran ya, ini pembayaran. Sama dengan kita masukin angkanya, rincian biaya overhead. Kenapa penyusutan tidak dimasukin? Karena ini bukan pengeluaran kas. Karena penyusutan bukan kas keluar. Kita nggak ada keluarin kas untuk penyusutan. Makanya penyusutan dikeluarin. 328. Oke. Pembayaran beban penjualan dan administrasi. Ada di soal juga. Ini dia, beban penjualan dan administrasi per triwulan 400 juta. Berarti per triwulan 400 juta. Berarti totalnya sama semua. 400 juta. Oke, sehingga total pengeluaran kas kita sum dulu. Rp3.487.200.000, 4.026 juta, 4.366 juta, 4706. Sehingga perubahan dalam saldo kas adalah, saya nofilkan dahulu. Oke, sehingga perubahannya adalah kita blok dulu yang penerimaan kas 4399, pengeluaran kas 3487, sehingga perubahannya kita kurangin kas masuk dikurang kas keluar, hasilnya 911.800.000. Demikian juga untuk yang TW2, TW3, dan TW4. Oke. Selanjutnya, pembayaran dividen. Kita lihat di soal, pembayaran dividen. Pembayaran dividen setiap triwulan 200 juta. Berarti kita input 200 juta tiap triwulan. 200 juta tiap triwulan. Penerimaan pinjaman bank. Tadi dia pinjam untuk beli alat baru 4 miliar kan? Berarti ini dia. Pinjaman bank 4 miliar. Pinjaman bank 4 miliar. 4 miliar. Di TW2 dia nggak minjem ya. Berarti 0. 0. Ini 0. Nggak ada. Pembelian peralatan baru. Pembelian peralatan baru. Ada nggak dia beli alat baru? Ada. Ini dia. Pembelian peralatan produksi baru. 4 miliar. Berarti di sini 4 miliar. Pembelian peralatan baru. Minus 4. Kenapa minus? Karena dia mengeluarkan kas. Kalau kas keluar berarti minus. Oke. Selanjutnya pembayaran pokok pinjaman. Dia cicil 4 kali. Pinjaman 4 miliar tadi, dia cicil 4 kali. Berarti
tiap triwulan dia bayar 1 miliar. Berarti ini kita masukin 1 miliar minus 1 miliar tiap triwulan. Pembayaran bunga atas pinjaman bank berarti sama dengan pinjaman bank bunganya berapa? 8% per tahun. Berarti untuk triwulan 1 sama dengan 8% dibagi 4. Karena kan TW per triwulan berarti dibagi 4. Ada 4 triwulan dalam 1 tahun. Berarti 8% dibagi 4. Dikali pinjamannya 4 miliar kan? Berarti 4 miliar. Hasilnya 80 juta. Nih, biar nggak bingung. Sama dengan pinjamannya berapa? 4 miliar. 3. Oke, nih pinjamannya udah 4 miliar. Dikali 8%. 1 tahun berapa? 320 juta. Dibagi 12. Dibagi 12. Dikali 1 triwulan ada 3 bulan. Berarti dikali 3. 80 juta. Sama. Nah, tinggal kita ubah. Yang triwulan 2, pinjamannya tinggal 3 miliar. Berarti 3 miliar dikali 8% dibagi 12 dikali 3 bulan. 60 juta. Yang ini tinggal 2 miliar pinjamannya. Karena dia udah cicil ya. Yang ini tinggal 1 miliar. Oke. Sehingga perubahan saldo kas selama triwulan adalah kita sum kembali dari perubahan saldo ke pembayaran dividen semua. 100. Bentar. Pembayaran. Oke, ini lupa diminusin ya. Ini minus. Karena dia bayar. Minus 80 juta. Ini juga minus. Ini juga minus. Ini juga minus. Terus pembayaran dividen. Pembayaran dividen juga minus ya. Minus 200 juta. Oke. Udah minus semua. Sehingga perubahan saldonya minus 368.200.000. Tinggal kita tarik. Kita jumlahin ya tadi ya. Jumlahin dari perubahan saldo tadi yang total penerimaan dikurang pengeluaran. Inilah saldo yang tersisa. Saldo tersisa ini kita bayar ini, ada pinjaman, ada bayar ini, bayar pokok, bayar bunga. Sehingga sisanya minus 368.200 juta. Nah, ini plus 9 juta, kelebihan 189 juta, di TW4 kelebihan 369 juta. Saldo kas awal kita berapa? Saldo kas awal berarti kita lihat saldo kas ini yang di soal 380 juta. Berarti kita masukin saldo kas awal 380 juta sehingga saldo kas akhir adalah 380 dikurang 368. Sehingga saldo kas kita di TW1 di triwulan 1 11.800.000. Sehingga di TW2 adalah saldo kas akhir TW1 adalah saldo kas awal TW2. Tinggal juga kita jumlahin. Yang ini saldo kas akhir, yang ini juga sama. Sehingga saldo kas akhir kita di
TW4 2019 adalah 578.800.000. Oke, sampai sini. Anggaran kas selesai. Kita masuk ke anggaran laba rugi. Kita lihat satu persatu. Penjualan untuk produk A dulu. Penjualan produk A. Penjualan produk. Anggaran penjualan, lihat. Produk A. Totalnya 10 miliar ya. Penjualan B 12 miliar 600. Nanti tinggal kita masukkan. Penjualan produk A sama dengan 10 miliar tadi. Penjualan produk B 12 miliar 600 juta. Sehingga total penjualannya sama dengan ini ditambah ini. 22.600. Kita lihat anggaran penjualan sama. Anggaran penjualan 22 juta, 22 miliar 600 juta. Oke. Kita lanjut ke beban pokok penjualan. Total penjualan udah, kita masuk ke beban pokok penjualan. Total penjualan sudah, kita masuk ke beban pokok penjualan. Beban pokok penjualannya ada berapa? Anggaran beban pokok 15 miliar 400 juta. Ini ya. Tinggal kita masukin. Sama dengan anggaran beban pokok 15 miliar 400 juta. Sehingga laba brutonya berapa? Laba brutonya sama dengan total penjualan dikurang harga pokok. Dapatnya 7 miliar 200 juta. Beban penjualan dan administrasi. Ada berapa beban penjualan dan administrasi? Lihat di anggaran pengeluaran kas tadi. Kan ada beban penjualan dan administrasi. Ini ada berapa ini? 4 triwulan. 1 triwulannya 400 juta. Berarti totalnya 1 miliar 600 juta. Masuk 1 miliar 600 juta. Sehingga laba operasinya berapa? Laba operasi sama dengan 7 miliar 200 dikurang 1 miliar 600 juta. Hasilnya 5 miliar 600 juta. Beban bunga. Beban bunganya berapa? Pembayaran bunga. Ini dia. Kita totalin semua. Ada 200 juta. 80 tambah 60, 140. 140 tambah 40, 180 ditambah 20, 200 juta. Sehingga beban bunganya 200 juta. Laba sebelum pajak penghasilan sama dengan laba operasi dikurangin beban bunga. Hasilnya 5 miliar 400 juta. Oke. Masuk ke estimasi pajak penghasilan. Pajak penghasilannya tadi berapa di soal? 25% ya. Tarif pajak penghasilan 25%. Berarti kita masukin 25%. Sama dengan 0,25 dikali laba sebelum pajak penghasilan. 1 miliar 350 juta. Sehingga laba setelah pajak penghasilan sama dengan laba sebelum pajak dikurangin pajak. Dapatnya 4 miliar 50
juta. Oke, ini anggaran laba rugi. Setelah anggaran laba rugi, terakhir kita masuk ke anggaran laporan posisi keuangan. Kas. Kasnya kita masukin. Kas berapa tadi kas? Sama dengan kas akhir. Saldo kas akhir. 578.800. Ini mau fill dulu deh. Oke. Anggaran kas. Saldo kas akhir di TW4 578.800.000. Sehingga ini dapat 578.800.000. Piutang dagang. Piutang dagang, lihat di piutang. Piutang dagang 2019. Kita lihat di pola piutang. Oke. Ini dia. Penagihan piutang setelah penjualan. Lihat. Piutang kita, penjualan kita berapa? Kemarin tadi. Penjualan tunai. Di triwulan 4 ya. Kita lihat anggaran penjualan untuk triwulan 4. Anggaran penjualan triwulan 4. 22 miliar 6.400.000.000. 6.400.000.000. Oke, kita masuk 6.400.000.000. Kita catat dulu ya. 6.400.000.000. Kebanyakan tahunnya. 6.400.000.000. Nah, penjualan tunainya 1.920.000.000. Terus penagihan saat ini 3136. Ingat, 30% saat 30% tunai, 70% kredit. Ini 30%. Kita cek ya, sama dengan 0,3 dikali ini 1920. Benar ya? Oke. Terus berarti sisanya berapa? Sama dengan 6.400.000 dikurang. Sisanya 4480. Nah, ini tadi kan kita udah kasih rumus, tinggal kita tarik aja ke samping. 1344 harusnya piutang untuk akhir yang belum kita tagih. Karena ditagihnya ini di awal triwulan 2020 bulan 1 nanti kita tagihnya. Oke, terus kita jumlahin ini tambah ini. Sama dengan 3136 ditambah 1344, hasilnya 4480 balance. Karena sisanya piutang itu adalah 4.480. Nah, saat terjadinya penjualan di bulan yang berjalan itu 3136 kita tagih. Nah, ini sebanyak 70%, 30% sisanya ntar bulan depan. Berarti sisa kita 1344. Karena 4480 dikurang 3136. Boleh juga 0,3 dikali langsung. Oke, ini saya kasih warna biru. Sisanya 1344. Berarti piutangnya 1344 sama dengan 1344. Terus persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku tadi kita udah ada di atas. Persediaan bahan baku. Ini dia. 332.800.000. Persediaan akhir bahan baku ya.
332.800.000. Tinggal kita masukin persediaan sama dengan 332.800.000. Oke. Terus salah letak bahan bakunya di sini sama dengan bahan baku tadi 332.800. Oke. Terus barang jadi. Yang barang jadi kita lihat di persediaan barang jadi. Persediaan akhir barang jadi. Ini dia. 940 juta. Berarti kita masukin barang jadi sama dengan 940 juta. Pabrik dan peralatan. Pabrik dan peralatan. Untuk pabrik dan peralatan kita lihat di neraca awal. Pabrik dan peralatan 32 miliar. Tadi dia ada beli kan 4 miliar. Berarti ditambah 4 miliar. Penyusutan, kita lihat penyusutan. 80 juta, 80 juta, 80 juta, 80 juta. Ada totalnya 320 juta. Berarti 320 juta dikurang 320 sehingga sama dengan ini ditambah alat baru ditambah dikurang penyusutan ya 320 juta. Hasilnya 35 miliar 680 juta. Sama dengan di atas 35 680 juta. Oke. Sehingga totalnya total aset 38 875 600.000. Lanjut ke utang dagang. Utang dagang, kita masuk ke pelunasan utang dagang di anggaran kas. Oke. Nah, ini kita bisa lihat utang dagang. Dia lunasin 70% di bulan ini. Karena dia beli bahan baku kan tadi, pelunasan pembelian bahan baku. Beli bahan baku 70% saat ini, 30% bulan depan. Sehingga utang dia nanti yang masih dia ada utang belum dia lunasin, ini adalah 860 juta 400.000. Dapatnya dari mana? Dia belinya berapa tadi? Pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku. Ini dia. Di TW4 28 68 2 miliar 868. 2868. Oke, bentar. 2868. 2868. Oke, ini ya. Sehingga saat bulan ini dia 70%. Berarti sama dengan 0,7 dikali ini. Hasilnya 2 miliar. Sehingga sisanya berapa? Sisanya sama dengan 2868 dikurang 2 miliar ini. Dapatnya 860 400.000. Berarti sisa utangnya masih 30% dari ini kan. 30%. Sama aja. 0,3 dikali 2868. Dapatnya 860 juta 400.000. Sama. Berarti kita tinggal input utang dagang sama dengan 860 juta 400.000. Utang pajak penghasilan ada di estimasi pajak penghasilan 1350 juta. Ini ya. Terus saham biasa. Saham biasa dia nggak ada perubahan.
lihat di neraca awal. Saham biasa. Saham biasa 20 miliar. Berarti tinggal input 20 miliar. 20 miliar. Saldo laba. Untuk saldo laba, nah ini kita udah ada kan 20 total aset tadi 38, 875, 600 ribu. Total liabilitas 22 miliar 210. Sehingga ada sisa, ada selisihnya. Berapa? 16 miliar 665 juta 200 ribu. Nah, sebetulnya kita langsung masukin angka ini juga nggak masalah, tapi bisa kita hitung juga. Kita lihat saldo laba ditahan bulan lalu berapa? Ini saya nopil dulu ya. Oke, saldo laba bulan lalu. Tahun lalu, sorry. 13.415. Laba tahun ini berapa? Kita lihat laba tahun ini. Angka laba setelah pajak penghasilan 4 miliar 50 juta. 4 miliar 50 juta, benar ya? 4 miliar 50 juta. Berarti kita letakin 4 miliar 50 juta. Oke. Ini laba. Terus dividen, dia ada bayar dividen nggak? Anggaran kas, lihat. Pembayaran dividen. Nih, pembayaran dividen 800 juta. Karena 4 kali bayar kan 200 juta, 200 juta, 200 juta. Berarti 800 juta. 800 juta. Sehingga labanya sama dengan saldo laba tahun lalu ditambah laba tahun ini dikurangin dividen. Hasilnya 16.665.200. Tinggal kita masukin angkanya di saldo laba sama dengan 16.665.200 ya. Oke, sehingga balance. Total asetnya 38.875, total liabilitasnya 38.875 juga. Nggak ada selisih. Berarti laporan posisi keuangannya selesai. Untuk anggaran induk, master budgeting untuk penganggaran materi kita sudah selesai. Sampai di sini. Terima kasih.